Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sehat ibu dan bapak? Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih. Temanya masalah kurban. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kurban. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pokoknya jangan sampai di masjid kita terjadi penyembelihan yang kurang syar'i, mungkin seperti ini bapak ibu. Makanya ibu dan bapak, ada 5 syarat yang harus kita perhatikan ketika menunjuk seorang juru sembelih. Yang pertama, hendaklah orang ini salimun akidah, dia hanya percaya kepada Allah. Jangan sampai juru sembelihnya masih percaya dengan jambe-jambe, masih percaya dengan dukun, apalagi masih percaya dengan jimat-jimat. Karena ada di suatu daerah, tim jagalnya ini memakan darah sapinya karena menganggap darah sapi itu bisa mendatangkan keberkahan di hari raya kurban bapak ibu. Jadi seperti itu ibu dan bapak. Kita lanjut lagi. Ada juga di salah satu daerah di Majalengka, kalau di sana hewan kurban yang mau disembelih itu didandani, dibedaki, dibengesi, bahkan diparfumi. Padahal ibu dan bapak, Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti juru sembelih yang akidahnya tidak lurus, dikhawatirkan ketika menyembelih niatnya bukan untuk Allah semata tetapi digabung dengan niat-niat yang lain. Yang kedua, dikhawatirkan nanti ketika menyembelih doa yang dibaca tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa ma uhilla li ghairillah bi, semua sembelihan yang bukan untuk Allah statusnya haram. Syarat yang kedua, juru sembelih ini hendaklah orang yang menjaga sholat 5 waktunya, tidak menyanyiakan sholat. Kalau dia orang yang menyanyiakan sholat dan menganggap sholat ini ajaran yang tidak ada manfaatnya, maka kalau dia nyembelih, sembelihannya haram. Yang selanjutnya, tapi kalau gini Pak Didi, orang ini tidak sholatnya gara-gara males berling nekober neeling, maka sembelihannya tetap sah dan halal, tapi orang yang kayak gini dihindari, dikhawatirkan nanti menimbulkan banyak musibah. Manuzila balla illa bidanbi, karena tidaklah musibah itu turun kecuali diundang oleh kita dengan perbuatan dosa dan maksiat. Yang nomor 3, carilah juru sembelih yang faham adab, yaitu matiul khuluq. Contohnya ketika nyembelih, beliau tidak memakai celana kolor sehingga terdengkuli. Kan dengkul itu aurat, dan nyembelih itu sedang melakukan ibadah. Hendaklah adab-adabnya diperhatikan. Termasuk juga hewan yang hidup dan yang mati harus dibates atau dikasih satir untuk menjaga perasaan hewan yang akan disembelih, biar tidak melihat kawannya sudah disembelih duluan, nanti mentalnya kena gitu ya. Selanjutnya ibu dan bapak, syarat yang nomor 3, hendaklah orang ini qawiyul jism, yang badannya itu sehat dan kuat, karena nyembelih itu ya butuh tenaga yang besar.
Kalau tenaganya kurang kuat, nanti penyembelihannya kurang cepat gitu loh Bapak Ibu. Nah, mesake. Bahkan Nabi Musa diangkat menjadi karyawannya Nabi Shu'aib dengan pertimbangan qawiyul amin, karena Musa ini kuat dan amanah. Selanjutnya syarat yang nomor 5, si juru sembelih ini bukan cuman modal kendel tapi juga modal ilmu. Minimal 2 ilmu yang harus dia kuasai. Yang pertama, ilmu syar'inya dia faham. Yang kedua, ilmu teknik-teknik penyembelihan dia faham. Contoh, dari video ini bisa diambil pelajaran, orang yang nyembelih kambing ini dia faham menyembelih tapi tidak faham ilmu agama. Karena ada saluran yang belum putus, yaitu saluran mar'i, saluran makan. Padahal kata Imam Syafi'i, sembelihan yang dikatakan sah harus terputus 2 saluran ini. Hulqum, saluran nafas, mar'i, saluran makan. Kalau kedua ini sudah putus, maka sah sembelihannya. Dan kita nanti ya, maksudnya saluran yang wajib terputus adalah hulqum. Nah, ini saluran hulqum, yaitu saluran nafasnya sudah putus. Mar'i atau saluran makannya belum putus, maka ini sembelihannya tidak sah. Selanjutnya ada juga, beliau ini Pak Ustadz paham agama ya, pakai peci, nyembelih aja pakai gamis Pak, tapi tidak paham teknik-teknik penyembelihan, tidak paham tentang keamanan dan keselamatan sembrono. Contohnya, karena kakinya ini tidak diikat, ini akan timbul masalah nanti. Nah, jadi yang menjadi pertimbangan untuk memilih juru sembelih ada 5. Yang pertama, cari yang akidahnya lurus. Orang ini tidak menyia-nyiakan sholat 5 waktu, dia faham adab, kemudian badannya sehat dan kuat, dan yang terakhir dia faham ilmu. Inilah 5 perkara yang jadi pertimbangan. Selanjutnya kita masuk fikih dasar masalah kurban. Hewan kurban bahasa Arabnya adalah udhiyah. Hewan kurban ibu dan bapak atau ibadah kurban ini termasuk ibadah purba. Pada zamannya Nabi Adam sudah ada. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, watslu alaihim, sampaikan kepada mereka, bacakan kepada mereka, naba'a ibnu Adam bil haq, yaitu kisahnya Qabil dan Habil, qoroba kurbanan, yang mana Qabil dan Habil ini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting, harus dikuasai ilmu dasar ini. Niat kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau jenengan sudah niatnya lurus, insya Allah tidak menjadi sahibul kurban sing rewel. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sholatku, kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Biar panjenengan tidak menjadi sahibul kurban sing rewel. Sapinya 1 buat 7 orang, tapi panjenengan sudah kebanyakan permintaan. Ojo lali lidai nggo aku, ojo lali buntute nggo aku. Itu kan jadi masalah. Nah, selanjutnya ibu dan bapak, ada kalimat tabahan nas fasara kama tara, dan tidak boleh berbangga-bangga dengan kurbannya. Karena di masjid salah satu daerah di Solo ketika saya ngisi, ada pertanyaan, Pak Didin, bagaimana hukumnya seorang ibu yang membanggakan anak-anaknya telah berkurban? Wah, kailo anakku, gitu loh. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Dalil kurban, fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Nabi Muhammad pun memberikan contoh. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menyembelih dikabsain 2 ekor kambing kibas, amlahain, yang warnanya putih campur hitam tapi dominan warna putihnya. Jadi kambing yang disukai Nabi yang dominan warna putihnya. Akronaini, yang memiliki 2 tanduk, itu lebih afdol. Daba'ahuma biyadihi,
Nabi menyembelih dengan kedua tangannya. Berarti sunnahnya yang menyembelih kambing atau sapi adalah sahibul kurbannya, itu sunnahnya. Tapi kalau tidak berani maka diwakilkan kepada orang lain. Kemudian ketika menyembelih membaca doa wasamma wa kabbara, yaitu bismillahi Allahu akbar. Terus hukumnya apa Pak Dede apabila kita menyembelih tetapi lupa membaca basmalah? Karena kejadian di tetangga sini, ketika menjelang hari raya Idul Adha nyari jagal susah, kemudian nyari jagal dadakan dapat, tapi jagal dadakan ini ketika menyembelih ternyata lupa membaca basmalah, maka hukumnya tetap sah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Yang pertama dalam Quran surah Al-An'am ayat 121, wala taqulu mimma lam yudkarismallahu alaihi, dan janganlah kamu memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah tetapi untuk berhala. Tapi orang yang menyembelih di Idul Adha kan tujuannya untuk siapa? Allah. Cuman gara-gara deg-degan dilihat banyak orang jagal dadakan ngewel nganti lali mau cobas malah. Dalil yang kedua Quran surah Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum, sembelihan dari ahlul kitab itu halal dimakan oleh orang muslim. Padahal ahlul kitab ketika menyembelih belum tentu membaca basmalah. Dalil yang nomor 3, suatu hari inna kauman ya'tuna billahmi la nadrihi alaihi, datang kepada Nabi sebuah kaum yang mereka ini datang kepada Nabi membawa daging dan Nabi tidak tahu daging ini disembelih membaca basmalah atau tidak. Tapi Nabi Muhammad ketika diberikan daging ini makanlah, tapi sebelum makan jangan lupa membaca basmalah. Berdasarkan 3 dalil ini, barang siapa menyembelih hewan kurban kemudian lupa membaca basmalah gara-gara deg-degan, gara-gara kemerungsung, maka sembelihannya tetap sah. Yang selanjutnya Ibu dan Bapak, di dalam hadis ini bagian bawah bahwa doa rizlahu ala sifaihima, Nabi itu meletakkan kaki beliau di pangkal leher hewan kurban ketika menyembelih. Wawaboa artinya menahan, bukan menginjak. Kalau gini itu namanya menginjak, termasuk menyakiti. Menahan itu hanya sekedar menahan biar kepalanya tidak bergerak. Selanjutnya, ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah pada hari-hari nahar. Wa inna dam la yaqum minallah azza wa jalla bimakanin, bahkan pahala sembelihan kurban itu sudah naik ke langit qabla an yaqa 'alal ardi, sebelum darahnya netes nyentuh tanah. Selanjutnya Ibu dan Bapak, ibadah kurban itu hukumnya bukan wajib, akan tetapi sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Tapi akan berubah menjadi makruh untuk orang-orang yang mampu tetapi tidak mau. Utang orang duit yo enek, anak wis mentas kabeh, tapi mau kurban eman, maka orang yang kayak gini fala yaqrabanna musallana, maka janganlah engkau dekati tempat sholatku. Menyembelih di hari raya Idul Adha terjadi 4 hari, pada hari lebarannya tanggal 10 sampai tanggal 13. Makanya tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah haram melakukan puasa. Kalau puasa bukannya pahala, malahan dosa. Awal dari menyembelih adalah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, dan terakhir menyembelih adalah yaitu tanggal 13 sebelum matahari terbenam, artinya sebelum sholat maghrib atau sebelum memasuki waktu sholat maghrib. Itu batas terakhir. Masalahnya lebarannya ada 2 kali, ada yang tanggal 28 Juni, ada yang tanggal 29 Juni. Misalnya di sini ada jamaah lebarannya besok ikut tanggal 29, tapi Masjid Nurul Iman lebarannya tanggal berapa? 28. Padahal jamaah ini lebarannya ikut 29, tapi kurbannya di Nurul Iman ikutnya 28, ikut sapi. Kalau sapinya disembelih tanggal 28 padahal dia lebarannya 29, maka kurbannya tidak sah.
Karena syarat sah kurban itu bisa disembelih apabila sahibul kurbannya sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, ini perlu diperhatikan ibu dan bapak. Makanya kalau jenengan sapinya ada di tanggal 28 Juni disembelihnya, maka hendaklah lebarannya juga ikut tanggal 28. Bisa diterima sampai sini nggih? Bisa dipahami dengan baik ya? Selanjutnya ibu dan bapak, bahimatil an'am, hewan kurban yang sah itu ada 3 menurut tafsir Ibnu Katsir menafsirkan kalimat bahimatil an'am. Yang pertama adalah semua jenis kambing kecuali kambing balap ya. Tahu? Nomor 2, sapi dan kerbau. Kerbau itu sah termasuk rumaisa. Kemudian yang terakhir adalah unta. Ibu dan bapak yang hadir, jumlah hewan kurban itu 1 ekor kambing untuk 1 orang dan pahalanya boleh diniatkan bersama dengan orang lain. Makanya ketika Nabi menyembelih doanya bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad, terimalah kurban ini dari Nabi Muhammad wa ali Muhammad dan untuk keluarganya, wa min ummati Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Padahal yang disembelih kambingnya cuman 1. Apa artinya? Berarti kurban itu adalah ibadah keluarga, bukan ibadah pribadi. Kurban itu ibadah keluarga, bukan ibadah pribadi. Makanya kata Syekh Utsaimin, cukup yang berkurban adalah Rabbul Bait amman fil bait, cukup kepala rumah tangganya saja. Dan beliau menjelaskan la anna kulla wahidin min ahlil bait yudahi, tidak harus semua anggota keluarga. Karena di Indonesia tahun ini yang kurban bapaknya besok, ibunya besok lagi, biasanya gitu. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan wadalilu dalik, dan dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi itu doha bisyatin wahidatin anhu, beliau ini menyembelih 1 ekor kambing wa an ahli baitihi, dan meniatkan untuk seluruh keluarganya. Jadi dianjurkan para ulama cukup Rabbul Bait bapaknya saja dan diniatkan untuk 1 keluarga. Pak Dede, bagaimana hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal? Ada 3. Yang pertama, kalau ingin berkurban untuk orang yang sudah meninggal, yang pertama hendaklah yang sudah meninggal ini diikut sertakan kurbannya mengikuti orang yang masih hidup. Contoh begini, yang mau kurban adalah anaknya, padahal bapaknya sudah wafat. Jangan atas nama bapaknya, atas nama anaknya saja, kemudian diniatkan untuk 1 keluarga. Maka bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal auto mendapatkan pahala yang sama. Yang kedua, apabila orang tuanya memberikan wasiat, itu harus atas nama almarhum menyembelihnya. Contoh gini, ibu pengen kurban sesok ini 3,5 juta, tolong setorkan ya ke Masjid Nurul Iman. Qadarullah, belum masuk hari raya Idul Adha, ibunya keburu wafat, tapi anak ini sudah diwasiatkan oleh ibunya dan sudah ada duitnya, maka besok ketika menyembelih harus atas nama ibunya yang sudah meninggal, karena statusnya apa? Wasiat. Tapi ada juga ibu bapak yang dia ini berkurban ternyata untuk orang yang sudah meninggal sebagai kebaikan hati dari orang hidup supaya mayit tersebut mendapatkan tambahan pahala. Kalau misalnya melakukan yang demikian, lebih baik yang masih ada hubungan nasab. Contohnya seorang anak berkurban untuk bapaknya yang almarhum, atau seorang anak berkurban untuk ibunya yang almarhum yang masih ada hubungan nasab. Tapi yang paling aman adalah nomor 1, yang berkorban yang masih hidup tetapi diniatkan untuk 1 keluarga, baik keluarga yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Bisa diterima. Dan ingat ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bahwasannya ibadah kurban itu adalah ibadah setiap tahun, bukan seumur hidup sekali koyo haji. Loh kok di sini masjidnya tidak ada yang berkurban? Kemudian diselidiki, ternyata jamaah masjid dan warganya memiliki keyakinan yaitu kurban itu sekali seumur hidup. Itu keliru. Selanjutnya, kalau kurban untuk nama perusahaan boleh enggak? Tidak boleh.
Karena atas nama perusahaan nanti sahibul kurbannya siapa? Padahal perusahaannya pemegang sahamnya banyak kok. Jadi tidak boleh. Selanjutnya, jumlah hewan kurban, Bu, Pak, ini materinya padat, tapi waktu kita terbatas. Maka saya ngomongnya rodok cepat. Yo ngapunten nggih, nek alon-alon ra rampung. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, jumlah hewan kurban 1 ekor unta, 1 sapi untuk 7 orang. Fil ibil wal baqarah sab'ah. Berarti kalau sapi dan unta maksimal 7, di atas 7 boleh enggak? 1 sapi buat 8 orang. Sah napa mboten? 1 sapi buat 10 orang. Enggak bisa. 1 sapi 5 orang. Sah. 1 sapi 2 orang. Sah. 1 sapi 1 orang. Sultan tenanan. Terus kurban di sekolah hukumnya gimana? Tidak sah. Karena yang nyumbang kebanyakan. Selanjutnya kalau kasusnya kayak gini bagaimana, Pak? Ada 7 orang yang beda-beda setorannya. Harga sapi 21 juta. Orang nomor 1 sampai nomor 5 setorannya 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kemudian nomor 6 dan nomor 7 setorannya 3,5 dan 2,5. Kalau kurbannya seperti ini sah napa mboten? Ternyata tidak sah, Pak. Dari mana Pak Dede literasinya? Dibahas di Majelis Tarjih Muhammadiyah nomor 17 tahun 2021. Kurban yang seperti ini tidak sah. Bahkan Syekh Husaimin di dalam kitab Ahkam Al-Udhiyah dan Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' mengatakan kurban model seperti ini tidak sah. Apa alasannya? Karena jatuhnya nanti bukan 1/7. Ada orang yang setoran lebih dari 1/7, ada orang yang setoran di bawah 1/7. Lah solusinya gimana Pak Dede? Solusinya adalah yang duitnya lebih ini memberikan kepada yang kurang. Bisa diterima nggih? Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di sini setorannya nyuwun ngapunten dipukul rata 3 juta atau beda-beda tergantung besarnya sapi? Sama semua? Alhamdulillah, nek semua sama, yo alhamdulillah. Sing penting rukun dan sepakat manut sama panitia. Soalnya kalau semua dipukul rata 3 juta, nek sapinya 1 ndak masalah. Nek sapinya 3, kadangkala enek wong sing angel. Podo-podo setoran 3 juta, sapimu gede, sapiku. Nah, wongnya teko. Kan ada yang angel, merasa iri hati dan merasa tidak adil padahal setorannya 3 juta. Nah, bismillahirrahmanirrahim artinya monggo kalau disepakati semuanya sama, ya guyub, rukun, ridho, ikhlas. Misalnya nggak mau, ya monggo di kelompok-kelompokan saja. Yang gede setorannya ya monggo nyari sendiri kelompok yang pengen lebih gede sapinya. Tapi kayak gini juga sudah aman, alhamdulillah. Ibu dan Bapak, ada sebuah hadis yang mengatakan kalau orang yang berkurban itu besok di akhirat dia akan melewati jembatan Sirat menaiki hewan kurbannya. Ini adalah hadis yang lemah. Kalau 1 sapi buat 7 orang berarti 1 sapi dinaiki 7 orang, Pak. Umpek-umpekan. Nanti nek jatuh dari jembatan Siratul Mustaqim piye? Padahal di sana juga ada perempuan bukan mahram. Singkat cerita hadis ini lemah, akan tetapi Imam Ibnu Hajar menjelaskan barang siapa yang ketika masih hidup senang berkurban, maka ketika besok wafat akan diberikan kemudahan melewati jembatan Sirat. Selanjutnya, mohon diikuti ya, rada cepat enggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, hewan yang sah itu ada syaratnya. Yang pertama musinna, la tadbahu illa musinna, sudah cukup usianya. Kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Karena tidak ada akte kelahiran, maka ngeceknya pakai gigi. Kalau giginya sudah keluar yang gede-gede, ini tandanya sudah poel. Makanya jangan tertipu oleh bentuk badan sapi. Ada yang sapinya gede tapi dibuka giginya belum poel, maka belum sah. Giginya besarnya sama rata, tingginya sama rata, ini belum poel.
Bisa jadi ini sapinya kecil tapi giginya sudah poel, ini malahan sah. Nah, karena ibu dan bapak sekarang para peternak memberikan pakan sapi yaitu fermentasi pakan. Jadi sapinya koyo bayi dikasih si lembut-lembut ampas tahu. Makanya sudah 2 tahun sapinya belum poel. Banyak yang dicabut paksa pakai tang. Termasuk kambing juga sama. Kambing itu ibu dan bapak kalau giginya sudah kayak gini tandanya sudah sah. Nah ibu bapak, hewan kurban terbaik itu simple. Apabila hewan ini dilihat oleh orang, orang kemudian jatuh cinta, maka ini adalah hewan kurban terbaik. Dilihat jatuh cinta, maka ini hewan kurban terbaik. Ranking hewan kurban terbaik adalah 1 onta untuk 1 orang. Ranking kedua 1 sapi untuk 1 orang. Ranking ketiga 1 kambing untuk 1 orang. Dan ranking 4 1/7 onta, terakhir 1/7 sapi. Berarti kurban kambing 1 orang dengan ikut 1/7 sapi afdal mana Pak? 1 kambing untuk 1 orang. Tapi kalau ikut sapi dagingnya lebih banyak. Maslahatul lil umat, orang yang bisa menikmati daging jumlahnya lebih banyak. Selanjutnya ibu dan bapak, setelah cukup usianya, syarat yang selanjutnya hewan ini tidak boleh ada cacat 4 ini. Ini dalilnya al-aura'u al-bayin auraha. Yang pertama, yang buta matanya dan sudah jelas kebutaannya ini tidak sah. Maka kalau beli disenteri matanya, kalau ada katarak putihnya jangan dibeli. Al-arja, yang pincang kakinya dari sejak lahir atau dibeli dari kandang sudah pincang jangan dibeli. Tapi kalau pincangnya di masjid gara-gara dituntun kakinya melebu selokan, ceklek atau kesleo, tetap sah karena pincangnya tidak sengaja. Makanya termasuk sebelum menyembelih jangan dikasih bambu. Nih dikasih bambu diselogrongi, bambunya ditidak bareng-bareng, ceklek napa mboten? Padahal belum disembelih. Kalau ini patahnya disengaja. Berarti nggak perlu dikasih kayu, nggak usah. Lah aman Pak Didek? Aman. Saya sudah 10 tahunan lebih jadi jagal, itu jarang nggak pakai kayak gini Pak. Yang penting kaki depan diikat, kaki belakang diikat, ditali, dah aman. Lah nek gerjel-gerjel nggak apa-apa. Nek gini-gini itu nanti pas disembelih jantungnya bekerja keras, akan memompa darah keluar dari badan, darahnya keluar banyak, nanti kualitas dagingnya jos. Selanjutnya wal kasirah, yang kurus kering tidak ada dagingnya tidak sah. Wal maridhah, yang sakit juga sama, itu tidak sah. Apalagi kemarin musimnya PMK, banyak hewan yang sakit. Nah selanjutnya makanya termasuk juga jangan membeli sapi jalalah atau sapi yang halal tetapi makanan kotoran. Kan ada kan gitu? Yang dimakan adalah najis-najis. Jadi hewan ini halal tetapi makanannya yang kotor-kotor. Ini disebut hewan jalalah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu melarang an akli al jilalati wa albaniha. Kalian tidak boleh memakan hewan jalalah bahkan susunya juga. Atau termasuk ikan yang dikasih kotoran manusia itu loh. Misalnya lele dikasih bangkai kotoran manusia, ini termasuk hewan jalalah yang tidak boleh dimakan oleh manusia, tidak boleh dimakan oleh orang muslim. Lah caranya membersihkannya gimana? Kata Umar bin Khattab, dikarantina dulu 3 hari 3 malam, dikasih makanan yang bersih, setelah itu boleh disembelih atau dikonsumsi Bapak Ibu. Selanjutnya Kementerian Pertanian Ibu dan Bapak juga memberikan kisi-kisi ciri hewan yang sehat. Yang pertama itu hewan ini semoga makannya bagus. Kalau sapi itu hidungnya bersih dan lembab, itu sehat. Jangan beli yang gudiken, jangan beli yang berengen atau yang beli yang ambeien. Bukan ambeien, namanya broyoan. Broyoan itu biasanya sapi-sapi yang betina.
Makanya carilah hewan yang sudah mengantongi SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Ada hewan yang sah tapi hukumnya makruh, dia ini sah tapi kurang baik. Ini dalilnya. Contohnya tidak ada buntutnya, ini sah tapi makruh. Tidak ada tanduknya, sah tapi makruh. Akrona ini carilah yang bertanduk dua, walaupun tanduk cilik rapopo. Kemudian yang tanduknya patah sah tapi makruh karena ada cacatnya. Atau yang sanglir. Sanglir ini adalah hewan yang endoknya itu dua, sing siji mengkeret cilik. Kok bapak ketawanya enak banget ya? Jangan bayangin yang didil Pak De. Nah selanjutnya ada dua pendapat. Yang pertama mengharamkan karena sanglir ini termasuk wal maridhah yang sakit. Ulama kedua memakruhkan karena sanglir ini termasuk cacat ringan yang tidak mengurangi kualitas hewan kurban secara keseluruhan. Kalau kurban atau akikah dengan yang betina sah, bukronan kunna aminatan, jantan atau betina sah, ibu dan bapak ya. Sing penting kalau betina majir alias sudah menopause, tidak produksi lagi. Selanjutnya ibu dan bapak, kalau nyembelih yang betina ada anaknya, maka kata Nabi kullu insitu, makan kedua-duanya halal karena sembelihan bocilnya itu mengikuti sembelihan mboknya. Tapi masalahnya jenengan kalu napa mboten. Selanjutnya ibu dan bapak, khosisain, hewan yang dikebiri itu sah, termasuk hewan yang divaksin kemudian dilubangi telinganya. Ini disebut al-ish'ar atau tanda. Biasanya al-ghanam fil adhaniha, kalau kambing itu tandanya di kuping, kalau sapi dan unta fi usulil afkhodiha, di bokongnya. Jadi hewan yang dilubangi telinganya gara-gara vaksin kemarin, maka hukumnya tetap sah. Dan yang terakhir nyungapunten, kalau beli hewan kurban hendaklah pakai duit yang halal, jangan dari cap jikiyah atau sebagainya. Makanya wala sadaqatun min ghulu, sedekah dari ghulu, harta yang haram, maka sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Dede, sedekah dengan ngutang boleh enggak? Boleh. Kalau jenengan pengen kurban enggak punya duit kemudian ngutang, boleh dengan satu syarat. Syaratnya apa? Jenengan harus benar-benar hakul yakin bisa bayar. Nih rasa bayar ojo. Pak Dede mau korban kok repot amat, karena yang akan sampai terbang ke Allah luhumuha, bukan dagingnya, wala dima'uha, bukan darahnya, tapi takwa minkum. Makanya harus tenanan. Besok yang sudah mau niat berkorban, tolong kuku dan bulu panjenengan jangan dipotong. Kuku dan bulu sahibul kurban, bukan hewan kurbannya. Karena bolak-balik ada yang nanya, ini orangnya apa hewannya yang nggak boleh dicukur? Orangnya. Orangnya yang berkurban ini jangan cukur sampai hewannya disembelih. Pembagian masalah daging ibu dan bapak, konsep pembagian daging itu kita kenal dengan konsep sepertiga. Dijelaskan kullu makanlah, berarti sepertiga pertama untuk sahibul kurban, wadakhiru, sepertiga kedua bisa disimpan. Berarti wadakhiru artinya disimpan, boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Selanjutnya watasoddaqu, berarti sepertiga terakhir disedekahkan. Tapi rumus ini bukan harga mati. Yang penting yang dikasihkan ke orang lain dengan yang dimakan sahibul kurban harus lebih banyak yang dikasihkan ke orang. Bisa diterima nggih? Ini harus dikasih tahu dari awal ibu dan bapak. Yang kurban di Masjid Nurul Iman dapat jatahnya 3 kilo daging sapi, kemudian 2 kresek yaitu tulang, 1 kresek jeroan misalnya. Dan ora dadi sahibul kurban sing rewel. Sudah dikasih datang lagi ke masjid, aku jalur 2 kresek lagi buat tonggoku gitu. Sudah dikasih datang lagi jalur 5 kresek buat saudaraku, jalur terus. Orang yang mikir ini kurban atau nitip nyembelih neng masjid gitu loh. Nah di sini pakai kupon apa langsung diantarkan ke rumah warga? Diantarkan, jos gendos. Memang misalnya misalnya ibu dan bapak, jika tidak ada SDM atau orang yang mencukupi dalam pembagian daging, takut telat pembagian dagingnya, nanti dagingnya jadi bau, bisa orang biasanya menggunakan kupon. Tapi pakai kupon itu jeleknya apa? Satu, kadangkala jual beli kupon, kuponnya
Ada enggak? Banyak. Oh. Kemudian yang nomor 2, malas antri daging, merasa nganggo kupon kayak orang miskin banget ya. Jadi dikasih kupon dia tidak mau datang ke masjid. Itu kan pribadi masing-masing ya. Selanjutnya yang nomor 3, kadang-kala jadi syarat agar dapat daging ini bahaya. Artinya begini, kalau tidak ada kupon tidak bisa dapat daging. Kok darullah nek kuponnya hilang dia. Mesake itu dua tuh, raiso dapat daging ini. Atau syarat waktu, kupon ini hanya berlaku sampai jam 3 sore. Kalau lebih dari 3 sore, hangus lah kelenger balahan. Memang yang paling afdal diantarkan ke rumah masing, itu lebih menghormati, lebih ngajeni. Betul apa betul Pak? Tapi ingat, satu rumah pun dicek itu ada berapa kakak. Satu rumah ini ternyata ada bapak ibunya plus anaknya sudah nikah tapi tinggalnya di sana. Yo jangan dikasih satu kresek toh Pak. Kalau 2 kakak satu rumah berarti dikasih 2, itu lebih afdol. Makanya takmir masjid mendata harus dengan tepat. Mesake Pak, nunggu-nunggu ganti asar, kok daging teko-teko. Mesake padahal berharap. Aku yang pernah ngalami Pak De, ganti asar nunggu-nunggu kok tidak ada yang kirim ke rumah saya. Zaman dulu di Colomadu tinggal di perumahan Pak. Harus benar-benar di ini. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berarti diantar itu lebih baik biar tepat sasaran. Urusan kulit bolak-balik. Man ba'a jilda udhiyah, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyatallahu, maka tidak ada pahala kurban buat dia. Di dalam majalah As-Sunnah disebutkan 3 solusi dalam perihal kulit hewan kurban. Yang pertama, pendapat yang pertama sama sekali mengharamkan menjual kulit. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh membarter kulit dengan sesuatu barang. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Inilah yang dilakukan oleh saudara kita di MTA. Biasanya di MTA itu ketika kulitnya banyak itu ditukarkan apa? Kambing biasanya. Nah selanjutnya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, misalnya mau menjual harus dijual oleh ring 2. Ingat, yang menjual jangan sohibul kurban atau panitia. Itu wakil kurban atau bukan? Jenengan harus paham dulu, panitia itu wakil kurban apa bukan? Kalau wakil berarti antara sohibul kurban dan panitia ini satu kesatuan, berarti 2 orang ini tidak boleh menjual. Kalau jenengan menganggap panitia ini wakil dari sohibul kurban, berarti satu kesatuan. Ini ring 1, tidak boleh jual. Berarti yang boleh jual harus diserahkan dulu ke orang lain. Itu ring 2, berarti dia yang boleh menjual. Tapi ingat Bapak Ibu, misalnya kalau mau menjual kulit, misalnya di sini diserahkan ke salah satu jamaah atau pengurus TPA, kemudian dijualkan, misalnya budget jual, uangnya itu para ulama lebih merekomendasikan hendaklah disedekahkan ke orang fakir miskin, itu lebih baik, itu lebih aman. Selanjutnya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan dari kurban itu yaitu diberikan kepada siapa? Yaitu wa'at'imul ba'is al-fakir, kepada orang yang susah dan orang yang fakir. Makanya hasilnya itu lebih baik diberikan kepada orang fakir dan miskin. Termasuk urusan kepala dan kaki lebih baik dikeleti, dikropok, dibagi kayak ngono loh. Di sini dibagikan kan Pak? Kepala dan kaki dibagikan apa mboten? Dilelang. Begini, di Masjid Ampera Sudimoro Teras Boyolali, kepala sapi dan kepala kambing dan kaki kambing itu kayak gini, dilelang. Monggo siapa yang mau kepala kambing kan cilik, itu paling-paling 5.000, 10.000, 15 monggo, atau kakinya sekalian gitu. Bagaimana para ulama? Tidak boleh, lebih baik disedekahkan secara cuma-cuma saja. Jadi dicek saja siapa yang pengen kepala kambing didata, siapa yang pengen kaki kambing didata. Lebih baik disedekahkan, diinfakkan secara cuma-cuma. Pokoknya itu ini pesta kita orang muslim, jangan nyari komersil gitu loh. Coba lihat duit, wah.
Dia terus loh. Astagfirullah. Soalnya ada orang-orang yang datang ke masjid pas ada untungnya, pas kurban, pas malam zakat fitrah teko, karena ada duitnya. Tapi selain itu babar belas ora tau nang masjid. Wong teko. Jadi saya baca bolak-balik, lebih baik disedekahkan, diinfakkan secara cuma-cuma. Ditulis saja yang mau ambil kepala kambing. Kalau di Masjid Nur Asrofa, kepala sapi dan kakinya ya dikeropok, sisa kan pakai mesin gede-gede banyak. Bahkan yang dijadikan masak itu ya kepala sapinya. Ini sudah lewat, nambah gimana Pak? Ini jenengan ya akeh unek-unek pasti ya. Waktunya terbatas Pak. Termasuk ibu dan bapak panitia ini jangan terlalu ngambil terlalu banyak. Dan ingat ibu dan bapak, yo ngapunten, seandainya panitia mendapatkan tambahan kresek, jangan bilang itu upah. Ini buat panitia tambahan 2 kresek, hukumnya haram. Karena mengupahi pakai daging kurban itu haram. Lah terus gimana? Jangan ngomong upah, ngomongnya apa ini? Hadiah. Ini 2 kresek hadiah buat panitia gitu loh. Hadiah ya, sama-sama ngasih tapi beda akad. Nabi Muhammad, para nabi itu tidak boleh memakan harta sedekah atau zakat. Jadi kalau jenengan ketemu Nabi Muhammad, ya Rasulullah saya punya madu 1 botol sedekah buat panjenengan, tidak mungkin diterima oleh Nabi. Tapi kalau jenengan bilang ini hadiah buat jenengan, oleh Nabi pasti tidak. Sama-sama ngasih tetapi beda akad. Lah Pak Dede yang dikasih itu orang kaya gimana? Berarti kalau orang kaya disebut hadiah, kalau dikasihkan kepada orang fakir disebut ngasih ke non muslim boleh enggak? Ini dengan syarat yang ketat Bu, syarat yang ketat. Tapi kaum muslimin harus diberikan terlebih dahulu. Ini ketat banget ini syarat ini. Kemudian kalau masak buat panitia boleh enggak? Di sini masak nama boten. Sing penting ngomong saya Pak, lebih afdol kan ada rapat ya. Ibu dan bapak sohibul kurban, kami dari panitia mengharapkan sedekah daging bapak ibu 2 kilo saja buat dimasak. Gimana bapak ibu? Boleh. Nek nyolong gimana Pak? Jadi ibu-ibu bawa kresek, bawa anaknya barang, iris-iris lo bawa kresek, termasuk di Masjid Nur Asrofa itu sapi 7, pas salah satu sapi mau dimasak ternyata ilate hilang Pak. Pas dicek 7 kepala sapi hilang kabur. Lah ini berarti statusnya nyolong itu ya. Kalau Masjid Nurul Iman diberi 1 kambing dari non muslim, ditolak apa diterima? Diterima, statusnya hadiah. Karena Nabi diberikan seekor baglaten baydo, yaitu seekor bugol yang berwarna putih oleh Raja Ilah, dan diterima, statusnya hadiah. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, nih terakhir Pak, banyak banget materi ini Pak. Diusahakan sohibul kurban itu akal min kabidi udhiyah, dia diberi jatah hati dari hewan kurbannya, jangan dikasih hati dari hewan kurban yang lain. Berdasarkan hadis ini, diusahakan sohibul kurban yang di sini itu mendapatkan jatah hati atau daging dari hewan kurbannya Pak. Diusahakan loh ya, ini bukan wajib, sunnah. Minimal akal minta bidi udhiyah, karena Nabi itu selesai sholat kemudian menyembelih terus pulang sampai rumah, yang pertama kali dimakan adalah hati hewan kurbannya. Jadi sampai di rumah yang dimasak dibakar dikit itu hati kurbannya. Nabi itu kayak gitu. Makanya besok sohibul kurban diusahakan mendapatkan hati kurbannya sebagai sunnah loh ya Pak ya. Diusahakan, bukannya wajib. Wajib kan kalau tidak dilakukan mendapatkan dosa. Ini sunnah hukumnya. Selanjutnya ibu dan bapak, kurbane kambing jaluk jatah daging gimana? Boleh selama ada udzur syar'i dan kesepakatan panitia. Nyuwun ngapunten Pak Ustaz, saya itu nyari afdolnya 1 kambing untuk 1 orang, tapi ternyata saya itu di rumah sendirian, kalau makan daging kambing langsung jeglek, overheat. Saya minta jatah sapi sedikit, enggak apa-apa lah sithik wah rapopo. Oh, berarti udzur syar'i dan kesepakatan panitia. Selanjutnya belum kurban pengen akikoh, kurban siapa akikoh sih?
kurban dulu, akikohnya wis kelewatan kadaluarsa. Kenapa ibu dan bapak? Karena di masyarakat kita memiliki keyakinan syarat sah kurban itu harus akikoh. Betul apa betul? Kalau belum akikoh kurbannya tidak sah. Ini salah, keliru. Loh kenapa? Karena kurban dan akikoh tidak ada hubungan. Nek wudu sama sholat ada hubungannya enggak? Ada. Syarat sah sholat itu harus wudu. Tapi di dalam kitab fikih tidak ada istilah syarat sah kurban harus akikoh, itu tidak ada. Karena yang bertanggung jawab itu beda. Kalau akikoh dzalika alal abu, itu tugasnya siapa? Bapak. Bapak akikoh itu. Sedangkan kurban tugasnya siapa? Pribadi masing-masing. Makanya Imam Ahmad dan Hasan Al-Basri mengatakan idzahu an ghulam faqad azza'at anhu minal aqiqah. Barang siapa yang dia ini sudah berkurban, maka kurbannya ini menghapuskan akikoh yang belum ditunaikan. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir bahwasannya penyembelihan yang belum mati 100% kemudian kepalanya dipotong ada enggak? Hewannya belum mati 100% kemudian dikuliti, bagaimana Bapak Ibu? Kejadian apa mboten? Nah belum mati 100% kemudian dipotong, padahal masih gerak-gerak, ditampak barang. Lah apa hukumnya Pak Dede? Ada dua pendapat, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Yang memakruhkan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah, wala yaqta'u udhu mimma dzaki hatta tazhaqqa nafsuhu. Janganlah kalian memotong bagian hewan kurban kecuali nyawanya sudah hilang semua. Kurha dzalik ahlul ilmi. Para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Ziyadata alimil hayawan, karena menambah rasa sakit. Jadi hukumnya makruh. Dagingnya gimana? Halal, tetapi makruh. Yang melakukan ini gagalnya dosa, tapi dagingnya statusnya halal. Pendapat yang kedua, ada yang mengharamkan. Mengharamkannya kenapa? Karena ibu dan bapak, suatu hari Umar bin Khattab ini setelah menyembelih, hewannya masih hidup, kemudian sama Umar ini dikuliti padahal belum mati 100%. Kemudian salah satu sahabat mengatakan, innakum takununa ta'aman la naquluhu. Kalian ini memakan sesuatu yang belum pernah kami makan. Kata Umar, wa madzaka ya Aba Hasan? Emangnya bagaimana? Tu'azzaluna al-anfus qabla an tuzhaqa. Karena kalian ini menguliti hewan sebelum hewan ini mati 100%. Karena apa? Dikhawatirkan hewan ini matinya bukan karena sembelihan, tetapi karena tersakiti tambah sakit gara-gara dikuliti. Berarti kalau hewan ini belum mati 100%, bisa jadi dagingnya nanti tubat abu-abu kehalalannya. Jadi bingung gitu loh. Maka sepakat nunggu mati dulu, titik itu saja. Sing wis ya wis. Lebih aneh apa? Karena yang berlalu tidak mungkin bisa kembali lagi. Ada pertanyaan apa mboten? Satu saja. Masalah kepala kalau di masjid ini dulu memang boleh panen, sekarang diserahkan orang lain yang pengurus TPA untuk pulang TPA itu dihalalkan ya? Yang pertama intinya panitia dan sohibul kurban, kan tadi jenengan sepakat nggih bahwasanya panitia ini siapa tadi? Wakil kurban, berarti satu kesatuan. Berarti satu kesatuan ini sohibul kurban dan panitia tidak boleh melakukan upah, tidak boleh melakukan jual beli. Kalau diserahkan ke TPA tidak upah, bukan jual beli, maka statusnya hadiah atau sedekah, hukumnya sah. Nanti sama TPA-nya kemudian dijual, uangnya digunakan untuk fisabilillah, monggo. Karena ring 2 sudah memiliki hak pribadi. Seperti itu. Bisa diterima nggih? Sing penting aja dilelang nggih.
kepala kambing dan kakinya, nek sapi itu sebenarnya dikeropok kan bisa Pak, karena saya jaga lebih dari 10 tahun. Misalnya ada yang minta tolong ke saya jaga, saya bilang nanti kepalanya sekalian dikeropok apa mboten? Iya Pak Dede, biasanya saya minta tambahan 50.000 per kepala, nanti dikeropok, nanti ambiar gitu loh, karena saya nyari satu orang khusus tenaganya buat ngeropok kepala sapi. Kan sekarang mesinnya gede-gede Pak, bisa nyewa kalau beli terlalu ini. Bisa diterima nggih? Nah, sampun ya Pak, serak ini ngebut lagi. Ini jam 8 saya pergi ke Langenharjo Grogol Solo Baru Pak, sana full 3 jam nanti 5 bab disampaikan semua. Ibu dan bapak, pertama nek cocok monggo dilep, kalau ndak cocok dilepeh mawon. Yang penting saya menyampaikan berdasarkan dalil. Ustadz juga banyak, bisa tanya ke ustadz-ustadz yang lain, karena cari ilmu mah jangan satu ustadz, harus banyak ustadz. Ibu dan bapak, sebelum saya akhiri, saya minta maaf kepada ibu dan bapak kalau ceramah-ceramah barusan kesusu, ada kata-kata yang kurang sopan, nyinggung perasaan jenengan, tolong dimaafkan setulus-tulusnya nggih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.